Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli jagung dijadikan bakwan. Makan siangnya pakai sop ikan. Saya di sini pengen nambah kawan. Dijawab lagi ya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Ananta Wijaya akan menceritakan sebuah dongeng yang sangat seru berjudul Pencari Keadilan, Babon dan Si Raja Hutan. Jauh di dalam hutan belantara, hiduplah sekawanan babon dengan sangat bahagia. Kehidupan mereka begitu harmonis. Ahol adalah seekor babon yang sangat disegani di dalam hutan. Tubuhnya yang gagah perkasa, ditambah lagi usianya yang masih sangat muda, menjadikan dirinya pemimpin dalam keluarga babon tersebut. Ahol mendapatkan kepercayaan penuh untuk memangku tahta kerajaan babon, menggantikan ayahnya yang belum lama meninggal karena sakit. Banyak di antara babon dewasa menganggap bahwa Ahol akan menjadi pemimpin yang lebih hebat dari ayahnya. Dari kejauhan, di atas tebing yang cukup tinggi, seperti hari-hari biasanya, Ahol membungsungkan dadanya penuh semangat, mengajak serta seluruh kawanan babon beraktivitas dengan penuh semangat. Wahai saudaraku semuanya, hari ini adalah hari di mana kita akan menyambut musim hujan. Mari kita bersama-sama memperkuat hunian kita. Aku tidak ingin kita mendapatkan musibah saat musim hujan benar-benar turun. Ahol begitu semangat, lompat ke sana kemari untuk memastikan tidak ada yang bermalas-malasan menjalankan perintahnya. Tidak jarang, Ahol menuruni pohon untuk membantu sekawanan babon yang kesusahan. Kebiasaannya untuk peduli terhadap sesama sudah dilakukannya sejak kecil, sejak ayahnya masih menjadi pemimpin. Tidak berhenti di situ, Ahol juga berburu makanan agar saat tiba waktu istirahat, seluruh kawanan babon bisa menikmati makanan tanpa harus berburu lagi. Namun, di saat Ahol dan para prajurit meninggalkan kawanan, disitulah datang seekor raja hutan yang selalu ingin coba menangkap beberapa kawanan babon untuk dijadikan santapannya. Wajahnya yang garang disertai dengan tubuhnya yang besar, sekawanan babon lari tunggang-langgang dan berkumpul untuk menghadang si raja hutan agar tidak masuk lebih dalam ke dalam kerajaan babon. Berikan aku satu di antara kalian, maka kalian akan aman selamanya. Karena kejadian itu sering berulang, salah satu babon tua bernama Brandao memberanikan diri menggertak dan menolak permintaan si raja hutan. Kami tidak sedang ingin mengganggumu. Kami masih sangat jauh dari daerah kekuasaan, wahai Akson si raja hutan. Maka pergilah sebelum kami berubah pikiran. Tanpa pikir panjang, Akson langsung meneburkan tubuhnya yang gempal hingga Brandao tersungkur kesakitan. Apa kau sudah bosan hidup di hutan ini, Kejadian itu membuat sekawanan babon makin ketakutan. Di tengah ketakutan mereka, salah satu babon muda bernama Jago berusaha menyelinap keluar dan bergegas mencari Ahol. Ahol! Setelah bertemu dengan Ahol, Jago langsung menceritakan apa yang terjadi. Jelas saja, Ahol langsung murka. Belum sampai menginjakkan kakinya di kerajaan babon, Ahol mendengar suara jeritan kesakitan dari saudaranya. Benar saja, Ahol melihat langsung saat Akson si raja hutan telah mencengkeram salah satu warganya. Tanpa pikir panjang, Ahol melompat dari jarak yang sangat jauh, kemudian menghantam Akson si raja hutan hingga si raja hutan tersebut melepaskan gigitannya. Terlalu jauh kau menginjakkan kakimu di sini. Jangan harap kau bisa mendapatkan keinginanmu. Ahol terus mencengkeram Akson si raja hutan. Aku hanya ingin mengisi perutku yang lapar. Apapun akan aku lakukan. Perseteruan sengit pun tidak terelakkan kembali. Keduanya saling menunjukkan kekuatan dan tidak menunjukkan tanda-tanda salah satu dari mereka menyerah.
Di tengah perseteruan sengit para raja, di sisi hutan yang lain, tidak jauh dari tempat perseteruan, seekor kancil sedang menikmati waktu siangnya dengan menikmati segarnya air sungai yang jernih dan begitu segar. Aku kancil sehat, waktunya istirahat. Tempat itu sepertinya spesial. Nikmat sekali siang ini. Sepertinya aku bisa tertidur di sini. Ya, di sini aman sekali. Waktunya istirahat. Suasana yang begitu sejuk saat itu membuat si kancil segera terlelap. Namun tidur siangnya terganggu saat si kancil mendengar suara keributan tak jauh dari tempatnya berbaring. Seketika si kancil bangun dan mulai mencari dari mana sumber suara itu berasal. Dengan sedikit kesal karena waktu istirahatnya terganggu, akhirnya si kancil menemukan sumber suara tersebut. Setelah memperhatikan secara seksama perseteruan tersebut, dengan sangat cepat si kancil menuruni tebing dan memberanikan diri menghadap kedua raja tersebut. Karena si kancil dikenal sebagai cendekiawan hutan, perseteruan yang begitu sengit saat itu seketika berhenti. Aksan! Ahol! Mengapa kalian berkelahi saat aku sedang ingin tidur? Itu sangat menggangguku. Akson dan Ahol tidak berani membantah si kancil. Mereka sangat menghargai si kancil yang dikenal sebagai sahabat hutan yang bijaksana. Keduanya lantas menceritakan apa yang terjadi. Setelah memperhatikan cerita dari kedua belah pihak, si kancil tersenyum dan dengan sangat tenang mencarikan solusi bagi permasalahan yang ada. Hanya itu masalahnya. Kau tidak gatal kan makan ikan? Akson mengiyakan pertanyaan si kancil, namun dirinya juga mengusulkan bahwa dirinya tidak pandai mencari ikan. Mendengar kenyataan tersebut, si kancil tertawa lepas seolah telah menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Baiklah, aku rasa semuanya sudah bisa diselesaikan. Namun apakah kau bisa berjanji tidak akan memangsa apapun lagi? Ya kancil kepada Raja Hutan. Jika itu yang terbaik, aku akan menerimanya, wahai kancilku yang bijaksana. Aku tidak akan memangsa apapun lagi, jawab Akson si Raja Hutan. Kemudian si kancil menaiki batuan besar dan mempersiapkan dirinya memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Kalian lihat itu? Ya, sungai itu belum pernah kering sejak pertama kali mengalir. Sudikah kau Ahol beserta kawananmu berburu ikan di saat gersang? Mendengar pertanyaan dari si kancil, Ahol sedikit bingung dan kembali bertanya mengapa dirinya harus berburu ikan di saat gersang. Berikan itu pada Akson selama musim gersang. Kau bersediakan Akson? Nah, kancil mencoba mengakhiri pertikaian. Akson bersedia. Mendengar keseriusan dari Akson, amarah Ahol mereda dan mengiyakan seluruh permintaan si kancil. Dan sejak saat itu, kerajaan Babon hidup makin makmur, bahagia, dan damai karena tidak lagi memiliki pemangsa. Nah, segitu saja teman-teman, sedikit cerita dari saya. Semoga bisa menginspirasi siapa saja yang menyaksikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Jemputan datang. Dadah teman-teman.